Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Ini hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan orang yang bersio naga ya untuk masuk di bulan September. Apa yang harus diperhatikan? Mungkin dari segi rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan, sehingga kamu mendapatkan sebuah gambaran untuk mendapatkan sebuah hoki rezeki dan dihampiri oleh seorang dewa penolong ya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio naga, gambaran kedepannya selama 1 bulan ke depan, ini ada official person and main female. Ini adalah tokoh-tokoh utama ya yang berhubungan dengan seorang wanita ataupun seorang perempuan. Yang mana di sini ini mengatakan tentang seorang yang cukup menantang ya, yang sebagai orang jahat ataupun orang baik. Karena ini adalah sebagai berada di dalam situasi di mana tidak memegang sebuah kendali ya. Nah, kenapa di sini bisa mengambil sebuah kata perintah antara orang lain ya, sehingga memang di sini mengalami sebuah pengaturan yang cukup aturan yang ketat ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini sebuah pengekangan, formalitas ataupun ambisius dalam sebuah pekerjaan ya. Nah, jadi ini mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak bertekad, fokus untuk mengikuti tujuan kamu seperti apa ya. Nah, coba di sini kita akan lihat segi-segi hambatannya bagaimana. Pertama kita akan melihat dulu dari segi rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan ya. Nah, pertama kita akan melihat mengenai tentang bentuk rintangan. Mulailah kamu dari sekarang ya, merencanakan sebuah perjalanan yang memiliki sebuah tujuan arti tersebut ya. Arti tujuan yang memiliki sebuah energi yang bisa kamu capai dengan energi yang penuh harapan. Maksudnya kamu bisa pergi tapi kamu bisa pulang, tapi dengan tujuan hasil yang lebih maksimal, dengan tujuan hasil yang cukup baik, cukup memuaskan, dan betapa indahnya sebuah perasaan kamu bisa merasakan sebuah energi yang positif. Energi yang bagaimana harus kamu hadapi dengan peluang kesempatan emas ya. Peluang yang akan diberikan kepada kamu di bulan September. Dan terus juga di sini mengenai tentang yang namanya sebuah halangan ya. Halangan adalah sebuah bentuk bahwa harus memiliki sebuah bentuk arah tujuan untuk bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran kamu, lebih banyak fokus pada sebuah rencana ya. Nah, jadi kalau yang saya lihat di Optase ya, membantu supaya kamu lebih banyak menimbang sebuah bentuk pilihan, memilih sebuah bentuk arah untuk bisa membantu kamu lebih jelas tentang apa yang akan kamu capai. Jadi kamu harus bisa lebih banyak fokus ya, hanya pada apa yang sedang kamu lakukan ya. Nah, ketika kamu bisa lebih banyak berpikir positif, kuat, dan terdorong, ada sebuah kelimpahan yang bisa kamu capai, maka sebuah bentuk peluang kesempatan emas bisa datang kepada kamu ya. Nah, jadi di sini bentuk halangannya itu adalah kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah fokus dalam hidup kamu. Kamu jangan menimbang-nimbang sebuah hal yang memang tidak pernah akan terjadi ataupun yang belum kamu merencanakan sesuatu. Jadi ibaratnya kamu harus menimbang sebuah bentuk pilihan yang benar-benar akan terjadi dan benar-benar akan dilakukan ke depannya ya. Fokus dan apa yang harus kamu lakukan, berpikir positif lah, kuat. Jangan terlalu terombang-ambing ataupun mudah terhasuti. Karena segala sesuatunya itu pasti membutuhkan sebuah energi yang cukup besar ya. Nah, itu juga di sini kalau yang saya lihat mengenai tentang sebuah hambatan, mengenai tentang bentuk sebuah gairah, bentuk kesempatan emas ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang sebuah bentuk fisik, sebuah bentuk energi untuk mencapai sebuah kekuatan hidup kamu ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan dalam hidup kamu, ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk bisa menyalakan kembali rasa semangat ya, rasa gairah, rasa kepuasan dalam bidang aspek, dalam segala bidang hubungan yang kamu geluti ya. Nah, jadi di sini jika memang kamu tidak bisa berbagi dalam sebuah kebahagiaan antar sebuah hubungan, maka ini saatnya sudah kamu bisa melakukan sebuah bentuk perubahan dan membawa dalam sebuah kebahagiaan ya. Kepuasan bisa kamu capai dengan jumlah yang cukup besar ya.
Jadi kamu harus bisa lebih banyak terbuka untuk lebih banyak memberi, menerima cinta, kasih sayang. Jiwa kamu membutuhkan sebuah belas kasih, pengertian, dan cinta ya. Nah, jadi tumbuhkanlah antar sebuah keluarga, antar teman, relasi kerjasama, ataupun kolega ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak bertahan, lebih kuat dari sebelumnya. Hargailah hubungan kamu dan ungkapkanlah. Bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu dengan cara apa yang kamu inginkan. Komunikasikan sesuai harapan, sesuai ekspektasi, maka segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk tantangan yang akan kamu sikapi? Di sini mengenai tentang yang namanya hidup di masa sekarang ya. Hidup di masa sekarang dipengaruhi oleh batu unakai ya. Nah, hidup di masa sekarang ini ketika kartu ini muncul, maka sudah saatnya kamu lebih banyak menikmati apa yang sudah ada kamu capai, yang sudah kamu dapatkan sampai sekarang di lingkungan sekitar kamu. Banyak-banyaklah bersyukur atas pengalaman yang sudah kamu lalui di masa lalu. Nah, jadi bentuk tantangan, kamu harus bisa mulailah dari sekarang menghormati siapa diri kamu dan lebih banyak menghargai orang-orang terkasih dan teman-teman di sekitar kamu ya. Manfaatkanlah setiap kesempatan yang datang dengan apa yang kamu jalankan, dengan apa yang kamu yakini dengan cara-cara kamu. Tidak ada yang salah dengan merencanakan sebuah masa depan, tetapi cobalah untuk tidak terlalu fokus pada masa depan sehingga kamu lupa untuk bisa hidup di masa sekarang, ya. Jadi dengan kartu seperti ini, kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk fokus pada hal-hal ke orang-orang yang bisa memberi kamu kepuasan hati, kebahagiaan yang terbesar saat ini, ya. Jadi luangkan waktu untuk kamu bisa melakukan sebuah hal-hal yang baik yang kamu sukai dan bangkitkan kembali sebuah energi cahaya yang baik, ya. Nah, itulah 4 dari sisi segi rintangan, halangan, hambatan dan tantangan yang harus kamu capai, ya. Karena sebenarnya ini tidaklah susah, tetapi jalankanlah dengan lebih setulus hati kamu karena bisa mendapatkan berbagai apa yang bisa kamu yakini, apa yang bisa kamu yakinkan dengan bentuk-bentuk sisi energi negatif menjadi energi positif ya. Nah, itulah apa yang harus kamu capai dengan baik dan lebih maksimal kehidupan kamu. Karena menurut saya untuk kamu orang Shio Naga tidak ada sesuatu yang buruk ya yang bisa kamu capai di bulan September. Karena ada sesuatu yang memang bisa menjadi tokoh-tokoh utama dalam hidup kamu, seorang wanita ya. Baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang wanita, itu yang lebih berpengaruh adalah seorang wanita yang dijadikan sebuah tokoh utama dalam hidup kamu masuk di bulan September selama 1 bulan ke depan. Jadi apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, kamu sikapilah dengan keterbukaan, dengan hati kamu dan fokus pada apa yang kamu rencanakan. Jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang di masa depan, tetapi kamu harus bisa lebih banyak bagaimana kamu bisa hidup di masa sekarang ya. Coba di sini kita akan melihat bentuk-bentuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong itu seperti apa. Ini pertama yang saya lihat adalah ada kartu The Equator ya. Kartu The Equator ini mengenai tentang sebuah perencanaan dibuat secara setara dan seimbang. Maksudnya di sini adalah kamu dalam hidup kamu di bulan September ini kamu harus bisa lebih banyak menemukan sebuah bentuk keseimbangan di dalam hidup kamu. Setara di antara orang-orang adalah tujuan yang cukup layak ya. Jangan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena ini adalah tugas yang mungkin lebih banyak mengarah pada ketidakbahagiaan ya. Ingat ya, jangan terlalu banyak membandingkan diri kamu dengan orang lain karena ini adalah sesuatu hal yang tidak bahagia. Ya, tidak harus selalu ada sebuah reaksi yang ekstrim. Nah, jadi ketika kamu mencari kesetaraan, energi katulistiwa, energi alam semesta di sini adalah tambahan yang kuat untuk sebuah pekerjaan, ya. Nah, jadi ibaratnya kamu jangan membanding-bandingkan, tetapi kamu harus bisa saling menghargai dan saling menghormati. Temukan sebuah keseimbangan yin dan yang supaya hidup kamu bisa lebih berguna dan lebih bagus ke depannya. Apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, terus yang kedua ini mengenai tentang yang namanya atoms. Mengenai tentang sebuah bangun diri kamu secara seutuhnya ya. Carilah sebuah nilai perspektif yang bisa membumi kamu lebih bagus ya. Nah, untuk kamu orang yang bershio naga, yang saya lihat di sini adalah segala sesuatunya dihubungkan oleh materi yang sama ya. Kamu
seandainya kamu adalah sebagai listrik dan bergetar dalam sebuah gerakan, maka akan menjadi sebuah stagnan keyakinan kamu dan pertumbuhan kamu yang tidak wajar. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membangun diri kamu, ya. Ada sebuah ruang kesempatan untuk variasi yang terbaik dalam diri kamu, bagaimana kamu menjalankannya. Jadi gagasan bahwa kamu yang terhubung pada segala sesuatunya itu adalah bentuk bagian dari keseluruhan kamu. Entah bagaimana kamu lahir, entah bagaimana kamu melakukan terbaik, maka itu semuanya itu tercipta dengan sendirinya, ya. Nah, jadi kamu udah cukup tahu untuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong. Itulah yang harus kamu sikapi, dan jangan terlalu banyak memberikan sebuah bentuk keyakinan dan pertumbuhan dengan hal yang tidak wajar, ya. Barulah kamu bisa melakukan segala sesuatunya dan dihampiri oleh dewa penolong, ya. Jika tidak, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih ekstrim, lebih berbahaya, dan tidak memberikan sebuah energi yang positif. Nah, jadi setarakanlah dengan bentuk rencana tujuan kamu seperti apa, sehingga apa yang kamu lakukan bisa mencapai sebuah kebahagiaan dan kepuasan dengan apa yang kamu capai dengan hasil yang maksimal, ya. Nah, itulah teman-teman untuk kamu orang yang berunsur naga di bulan September. Menurut saya bulan September masih aman-aman saja, ya, karena situasi kondisi kamu cukup sempurna, sehingga mungkin di sini hanya saja kamu kurang fokus dan kurang teliti, ya, kurang merencanakan segala sesuatunya di masa sekarang, sehingga kamu lebih banyak memikirkan di masa depan, sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah energi yang cukup maksimal, ya. Ciptakan energi yang positif dan jalankanlah segala sesuatu yang dengan sikap situasi kondisi yang bagaimana akan kamu sikapi, ya. The Equator Atom itulah nanti bentuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong supaya kamu bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik dan lancar, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.